seorang tokoh Alkitab yang namanya Adonia. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar ya. Adonia ini adalah salah satu anak dari Raja Daud. Dan dia termasuk dalam salah satu tokoh Alkitab yang tidak finish well dalam hidupnya. Apa maksudnya finish well? Artinya seumur hidupnya ada banyak hal-hal yang tidak baik, yang tidak boleh kita tiru, sehingga hidupnya berakhir dengan cara yang tidak baik. Hidupnya berakhir dengan cara dihukum mati oleh Salomo, oleh adiknya sendiri. Kenapa? Kita akan belajar supaya kita jangan meniru sifat aslinya. Suatu hari Raja Daud, raja kedua Israel, sudah bertambah tua. Rambutnya sudah mulai memutih, tenaganya sudah mulai melemah, energinya mulai menipis, bahkan Raja Daud mulai sakit-sakitan. Dan masalahnya pada waktu itu Raja Daud belum menunjuk siapa yang akan menjadi penerus tahta kerajaan Israel. Dan ini yang terjadi. Kita buka 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang kelima. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5. Multimedia boleh bantu tampilkan. Ya, kita baca ya. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Coba perhatikan kata ini. Aku ini ingin menjadi raja. Kenapa orang ingin menjadi raja? Karena dia tinggi hati. Poin yang pertama kita pelajari dari sifat Adonia yang tidak boleh kita tiru adalah sifat tinggi hatinya. Lihat tadi ayat 5. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, natur manusia itu ingin menjadi raja. Semua orang ingin menjadi raja. Kenapa? Karena raja itu bicara soal power, bicara soal kekuasaan yang besar, otoritas. Raja bicara soal kekayaan. Yang namanya raja, yang namanya sultan pasti kaya ya. Belum pernah ada sultan yang miskin. Yang namanya raja itu dihormati orang lain. Orang lain tunduk, orang lain gini-gini sama dia ya. Orang lain takut kepadanya. Baru-baru ini sedang viral di Surabaya tentang kasus seorang bapak yang membela anaknya yang dibully. Ya, itu heboh sekali berita ini. Sebenarnya agak lucu, tapi itulah realita. Jadi ada anak dibully, dikatakan mirip anjing pudel katanya mukanya. Bapaknya enggak terima, marah besar, lalu memaksa temannya, teman anaknya ini yang membuli ini, kamu menggonggong, sujud gitu ya. Dengan sifat arogannya, dia akhirnya terkena pasal pengancaman anak di bawah umur. Dan akhirnya harus berurusan dengan hukum. Bapak Ibu, kalau orang membuli Anda, itu tidak bisa dituntut. Kalau orang membuli verbal ya, itu tidak bisa dituntut. Tapi kalau sudah mulai menggunakan fisik kekerasan, itu bisa dituntut dan akan berurusan dengan hukum. Kenapa? Kenapa si bapak ini begitu percaya diri, begitu meninggikan diri, merasa punya power ya, waktu itu di video itu ada preman-preman juga gitu ya. Karena ini bicara soal power, prestis, harga diri. Aku ini raja, aku ini punya kekuasaan, orang-orang di kantorku itu hormat sama aku. Berani ini orang seperti ini sama anakku ya. Nah, itu natur manusia. Semua orang tuh pasti punya sifat seperti itu. Ada istilah yang namanya trio mematikan, harta, tahta, wanita. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, jangan salah paham. Jangan pikir hanya pria yang butuh harta, tahta, wanita. Tapi wanita juga bisa butuh harta, tahta pria. Saya kenal betul ada teman saya, teman lama. Dia dulu waktu sekolah Bapak Ibu, culun minta ampun. Dibully karena tidak percaya diri, minder,
dan tidak berprestasi. Dari keluarga yang sederhana. Tapi ketika dia kuliah di sebuah kota, ya tidak perlu saya sebutkan, tiba-tiba stylenya jadi keren abis. Jadi ganteng, jadi pakaiannya mahal-mahal. Lalu saya iseng, saya tanya, loh kamu kok usia segini bisa sukses? Rahasianya apa? Bapak Ibu tahu dia adalah simpenan tante-tante. Jadi jangan Anda kira, Anda ketawa, tapi jangan Anda kira hanya laki-laki yang tergoda. Oh, wanita juga bisa tergoda Bapak Ibu. Wanita yang diberkati Tuhan itu godaannya juga ngeri, luar biasa. Jadi seusia saya, tapi sudah punya mami gitu ya. Wah ini mengerikan sekali. Karena natur manusia itu ingin jadi orang penting. Natur manusia itu ingin didahulukan. Kemarin hari Jumat, ketika saya dari Kalibanteng mau kembali ke Geraha Padma, saya lihat iring-iringan mobil Wapres. Wah semua lampu merah di stop, lampu hijau pun stop. Orang penting mau lewat gitu ya, bodyguard-bodyguardnya. Wah. Bapak jadi presiden, anaknya pengen gak jadi presiden? Pengen pasti. Kalau bapak saya presiden, saya juga pengen jadi presiden. Kenapa? Itu bicara soal power, bicara soal kekuasaan, prestis. Natur manusia itu ingin didahulukan. Suatu hari dalam sebuah pelayanan duka, iring-iringan mobil pengangkut jenazah itu kan boleh melanggar lampu merah ya. Lalu suatu hari bersama dengan rombongan kami melanggar lampu merah dengan kawalan kepolisian. Wah itu rasanya senang gitu ya. Bahkan adik saya revival itu buka jendela sambil dada-dada gitu Bapak Ibu, wah ini ngawur. Tapi itulah rasa sukacitanya. Wah jarang-jarang bisa melanggar hukum tapi legal. Ya, karena iring-iringan mobil jenazah pada waktu itu. Anda pernah nggak kesal di jalan raya, orang nyebrang, nggak lihat kanan kiri langsung wer gitu. Kendaraan roda 2, bahkan pejalan kaki, bahkan kendaraan roda 4 juga banyak yang seperti itu. Kendaraan roda 6, roda 8, sopir truk juga banyak yang mentang-mentang badannya besar ya sok enaknya sendiri. Kenapa? Kenapa sih orang gak mau sabar di jalan raya? Karena natur manusia, aku pengen lewat duluan. Aku dulu gitu ya. Itulah natur manusia. Ingin didahulukan, ingin menjadi yang pertama, ingin jadi yang terutama, karena itu semua berasal dari rasa tinggi hati. Lihat ayat yang kelima. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Wah, dia mulai membangun pasukan Bapak Ibu. Dia mulai mencari pengikut. Karena seorang pemimpin butuh pengikut. Maka dia mulai menggunakan kekuasaannya sebagai anak raja, Raja Daud, mulai mencari pengikut. Bapak Ibu sadar tidak bahwa banyak sekali orang Kristen itu punya the spirit of Adonia. Di mana orang-orang ini sangat ingin menjadi raja, sangat ingin ditinggikan, lalu mulai membangun pengaruh. Ini bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di gereja, bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di perusahaan, di kantor, di toko, di rumah makan, dimanapun orang yang tinggi hati, dia akan membangun pasukan dan mulai mencari kekuasaan. Orang-orang seperti ini akan terus bergerak supaya kepentingannya tercapai. Mulai bahkan menghalalkan segala cara ya, mulai sogok sana, mulai sogok sini, mulai caper-caper, mencari perhatian, mulai menonjolkan diri agar dilihat orang. Jadi orang-orang seperti ini kepalanya gede. Kalau dikasih kesempatan untuk tampil, wah senangnya luar biasa. Bahkan lebih parah lagi, orang-orang ini menggunakan power mereka, kekuasaan yang mereka punya ini untuk menyingkirkan orang yang mereka tidak sukai. Dan saya beritahu Bapak Ibu, hal-hal seperti ini, permainan politik seperti ini, bukan hanya terjadi di luar gedung gereja, tapi di gereja pun juga ada. Bahkan ketika saya sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai seorang dosen yang mengajar di kampus hamba-hamba Tuhan, sekolah hamba-hamba Tuhan,
saya menemukan orang-orang dengan the spirit of Adonia ini. Dan itu berbahaya sekali. Karena rasa tinggi hati, kalau dibuahi dan terus dibuahi, akan melahirkan kejahatan. Tapi syukurlah bahwa di gereja kita orang-orang seperti itu tidak ada. Sehingga domba-domba di situ sisi ini terpelihara dengan baik, terjaga dari pengaruh-pengaruh negatif. Tapi hati-hati betul karena the spirit of Adonia ini masih ada. Lihat ayat yang ke-6. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Ternyata Adonia adalah anak yang tidak pernah dimarahin oleh orang tuanya. Poin yang kedua, sifat buruk Adonia yang kita tidak boleh tiru adalah terlalu percaya diri. Bapak Ibu, kalau Anda ingin membuat anakmu super percaya diri, jangan marahin dia. Selalu kasih apa yang dia mau. Selalu bela dia kalau dia salah. Terus bela-belain terus. Mati-matian bela-belain anakmu. Terus dengan begitu terus Anda lakukan bertahun-tahun, saya jamin anakmu jadi orang yang super percaya diri dan akan menjadi penjahat. Kenapa? Karena seharusnya orang tua yang baik itu orang tua yang menegur anaknya. Lihat ayat 6, Adonia ayahnya tidak pernah menegur dia. Tidak pernah mengoreksi dia. Daud lupa bahwa orang tua juga bertanggung jawab atas keselamatan anak bukan hanya di bumi, tapi juga di surga. Hidup ini ada afterlife-nya, ada akhiratnya. Jadi kalau sampai anak itu tidak diselamatkan atau binasa, itu dosa orang tuanya. Jadi nanti di surga Tuhan gak tanya, apa yang sudah kamu berikan buat Tuhan? Apa yang sudah kamu berikan? Apa firman yang sudah kamu lakukan? Kok anakmu seperti ini? Gimana nanti kalau Tuhan tanya, kenapa kamu tidak tegur anakmu sehingga sekarang dia binasa? Hal-hal sepele seperti ini seringkali dilupakan oleh orang-orang tua zaman now. Terlalu sibuk bekerja, sehingga lupa mendidik anak dengan keras. Mendidik anak itu boleh dengan keras, dengan syarat tidak boleh melenceng dari firman Tuhan. Selama itu masih dalam batas border firman Tuhan, maka itu boleh kita didik dengan keras. Bukan dengan fisik, tapi membina lewat mental dan karakternya. Karena orang tua yang baik itu menegur dan memarahi anaknya. Dan Daud yang terlalu sayang dengan anaknya, tidak pernah menegur anaknya, sehingga Adonia tumbuh menjadi penjahat yang terlalu percaya diri dan merasa dirinya paling benar. Dan dia mulai mengontrol-ngontrol orang lain ya. Saudara, gereja adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter. Maka saya selalu katakan dengan mentor-mentor youth, mumpung anak-anak ini masih muda, kita bentuk. Mungkin menyakitkan, tapi itu yang baik. Itu yang baik. Di sekolah tempat terbaik untuk membentuk karakter. Bukan hanya pintar doang, tapi kalau karakternya jelek, susah cari kerja. Maka kita sebagai anak kita juga perlu punya hati yang mau dan siap untuk dibentuk. Saya selalu katakan ke mentor-mentor youth, kalau anak-anak salah, tegur enggak apa-apa. Kita tegur, kita benerin. Tujuan utamanya supaya mereka berubah. Bahaya ini, kalau anak tidak takut sama orang tuanya, jangan harap anak takut sama Tuhan yang tidak kelihatan. Maka penting bagi kita untuk saling menegur. Dan saya pun selalu berkata setiap kali ada rapat, ada masukan, ada evaluasi. Minggu ini adalah minggu terakhir saya mengajar sebagai dosen dalam semester ganjil. Saya bilang di kelas, Anda mau mengoreksi saya, silahkan sampaikan. Ini tidak akan mempengaruhi nilai, saya senang diberi masukan. Dan kita harus punya sikap hati yang seperti itu Bapak Ibu.
mau ditegur, mau dikoreksi, mau lebih baik. Suatu hari ada seorang keluarga di luar kota ya, dalam pelayanan saya pergi ke rumahnya melayani mereka. Keluarga ini orang tuanya top, luar biasa, baik sekali, sabar sekali. Sama anak gak pernah marah, jangan gitu ya, jangan gitu dong, baik sekali, top. Saya bahkan dalam hati iri, wah seandainya abuna-abuni itu sesabar mereka gitu ya Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi di depan mata saya melihat anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang seenaknya sendiri. Pemalas, ngapain kerja, semua sudah tersedia. Ngapain capek, nanti papaku yang beresin ini semua. Pemalas, suruh papa gak mau, papa gak mau. Dan suka memaksa-maksa orang, kemanapun anak-anaknya ini ada, selalu membawa keributan. Karena apa? Terlalu percaya diri tadi, ngatur-ngatur orang semau-maunya mereka. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu menjadi orang tua, tidak mau punya anak yang seperti itu. Dan ternyata Adonia adalah adik Absalom. Siapa Absalom? Dia adalah anak Daud yang paling jelek karakternya, pemberontak dan ingin mengkudeta bapaknya. Wah luar biasa. Ternyata di dalam genetiknya itu sudah ada genetik pemberontak. Dan rupanya punya genetik pemberontak itu enggak salah. Yang salah adalah orang yang memproses. Atau dirinya yang tidak mau diproses. Sehingga akhirnya yang saya katakan itu dibuahi dan menjadi kejahatan. Lihat ayat yang ke-7. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Adonia mengajak para pahlawan Daud untuk memihak kepadanya. Bapak Ibu saya beritahu, Yoab itu adalah panglima perang Daud yang paling keren, yang paling perkasa. Gara-gara Yoab kerajaan Israel bisa bersatu. Gara-gara Yoab kerajaan Israel bisa meluas. Banyak prestasinya, setianya top luar biasa, tapi bisa berubah jadi tidak setia gara-gara Adonia. Bahkan Adonia berhasil menggeser imam Imam Abiatar, imam yang paling setia mengikut Daud, selalu mempersembahkan korban-korban ukupan dimanapun Tuhan minta. Imam yang paling setia pun bisa geser. Di zaman dulu imam wajib meminta petunjuk Tuhan sebelum bertindak. Dan sampai dengan hari ini pun saya percaya harus seperti itu. Tapi lihat Abiatar ini, dia bahkan lupa meminta petunjuk Tuhan karena terlalu fokus pada Adonia. Entah Adonia janji apa, entah apa yang dikatakan, entah apa yang Adonia kasih ke mereka. Tapi orang-orang setia Daud berubah menjadi tidak setia karena pengaruh negatif. Bapak Ibu hati-hati dalam hidup. Terkadang ada orang-orang yang datang ke hidupmu sepertinya baik. Tapi ternyata di dalam hati dia punya misi-misi tertentu. Dia punya sesuatu yang dia inginkan. Dan itu butuh yang namanya kepekaan roh. Butuh kita dekat sama Tuhan untuk kita bisa melihat orang ini orang tulus atau enggak. Ini orang punya maksud atau enggak. Karena pada dasarnya, pada normalnya orang itu di depan baik dulu. Nanti semakin lama kenal, semakin lama bersahabat mulai kelihatan aslinya. Saya berkali-kali menemui orang-orang bipolar Bapak Ibu. Apa itu bipolar? Di luar itu kayak baik sekali. Aduh di depan saya muji-muji saya. Tapi di belakang menjelek-jelekan. Menjelek-jelekan, menceritakan kejelekan-jelekan saya. Tapi kalau di depan, baiknya luar biasa. Hati-hati, itu kita perlu kepekaan roh supaya kita bisa melihat ini orang betulan baik atau enggak. Kita juga harus punya yang namanya akal sehat untuk mengecek apa ya kepentingan dia. Apakah ada udang di balik batu. Kita harus cek dan kita harus pikir itu 2 kali. Orang ngomong seperti ini tujuannya apa ya? Kira-kira dia punya kepentingan apa ya? Kira-kira maksud dia apa ya? Kita harus pikir itu. Jadi segala informasi yang kita terima jangan langsung kita bilang iya.
Jangan langsung bilang iya, jangan langsung gegabah mengambil tindakan, tapi verifikasi dulu. Karena di zaman sekarang hoax juga merajalela Bapak Ibu ya. Saya pribadi selalu mengkonfirmasi atas semua informasi yang saya terima dari orang lain. Karena orang lain itu bisa salah. Dan kalau kita mendengar informasi yang salah, itu akan menuju kepada respon yang salah. Maka sebelum info itu masuk ke telinga, pastikan itu valid. Pastikan itu sudah melalui saringan. Ya. Karena orang itu cenderung play victim. Apa play victim? Merasa diri korban. Aku loh diginiin, aku dijahatin padahal aku gak pernah balas sama dia. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau orang yang play victim itu biasanya mulutnya manisnya luar biasa ya. Mulutnya manis luar biasa, lalu senyum. Anda tahu psikopat itu tidak ada yang wajahnya seram. Psikopat itu wajahnya biasanya tenang, dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik, tapi dia bisa tikam. Nah, maka kita harus peka terhadap orang-orang seperti ini. Bukan secara harafiah bahwa psikopat itu pembunuh, tidak. Tapi yang mau saya sampaikan, kita perlu peka, lebih peka lagi dalam menilai orang. Karena orang cenderung hanya menceritakan yang menguntungkan dia. Bapak Ibu pernah dengar orang cerita seperti ini, tahu nggak utangku 2M? Pernah dengar orang ngomong seperti itu? Teman-teman dengar, rumahku disita bank. Pernah Anda dengar orang seperti itu? Enggak ada. Karena pada dasarnya semua orang akan membangun image yang baik. Pernah dengar orang pamer, lihat nih HP baru ya, nyicil 3 tahun. Pernah dengar seperti itu? Tidak. Karena orang cenderung hanya menceritakan yang keren-kerennya aja. Yang gak keren pasti disembunyikan. Maka kita harus objektif dalam menilai orang. Kita tidak boleh kehilangan akal sehat dalam menilai orang lain, dalam menilai informasi. Ayat 8. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Lihat ayat 9, apa yang Adonia lakukan. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya anak-anak raja dan semua orang Yehuda pegawai-pegawai raja. Ayat 10, tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Poin yang keempat, sifat buruk Adonia yang tidak boleh kita tiru, eksklusif. Kenapa dia eksklusif? Karena dia pesta, makan-makan, dia undang-undang orang, tapi dia tidak undang semua orang. Dia hanya undang orang-orang tertentu yang menguntungkan dia. Sifat eksklusif ini tidak boleh kita miliki sebagai anak Tuhan. Karena di mata Tuhan kita semua ini sama Bapak Ibu. Nanti ketika kita di surga, kita semua diadili oleh Tuhan. Kita semua antri. Dia gak tanya, siapa kamu, apa yang sudah kamu perbuat di bumi. Dia gak tanya status sosial. Tapi kita semua ini sama. Sama-sama antri, sama-sama anak Tuhan, sama-sama disayang Tuhan. Tidak ada yang spesial-spesialan di dalam kerajaan surga. Maka kalau di bumi Anda merasa lebih spesial dari orang lain, bertobat. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Kasih karunia yang dari Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan sama untuk semua orang. Bapa memberikan oksigen buat orang jahat dan buat orang baik. Bapa menerbitkan matahari untuk menerangi orang jahat dan orang baik. Maka kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita ini sama-sama anak Tuhan. Tidak boleh kita merasa lebih tinggi atau lebih hebat dari orang lain. Kembali lagi, sifat meninggikan diri ini akhirnya membuat dia menjadi eksklusif. Adonia mulai membangun hubungan dengan orang-orang penting. Kenapa? Karena dia punya kepentingan. Jadi dia berbuat baik supaya didukung. Berbuat baik supaya
dibantu. Saya beritahu Bapak Ibu, saya ingatkan, berbuat baik bukan supaya. Berbuat baik karena saya mengasihi. Berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu berbuat baik pada saya. Berbuat baik jangan dengan motif. Karena siapapun yang berbuat baik dengan motif, maka benih itu akan menjadi benih yang mati. Tapi barang siapa berbuat baik karena iman, karena kasih, karena pengharapan, benih itu akan bertumbuh dan Tuhan melihat itu. Ingat ya Bapak Ibu, ketika Anda memberi, hatimu harus ikut memberi. Artinya ketika Anda memberi, lalu orang itu berubah jadi jahat, orang itu jadi tidak menyapa Anda, jadi cuek, Anda harus rela. Tidak boleh diingat-ingat lagi pemberian-pemberian yang dahulu. Kenapa? Karena hatimu memberi, maka disitulah Tuhan melihat hatimu. Apakah kamu ikhlas? Atau apakah kamu punya tujuan-tujuan di balik itu? Suatu hari ada seorang teman hamba Tuhan, tidak pernah kontak, tidak pernah membangun hubungan, tiba-tiba datang maksa khotbah di gereja ini. Maksa. Lalu alasannya mau bagi-bagi pembatas Alkitab. Antena saya sudah bunyi Bapak Ibu, ini kenapa ini orang kok tiba-tiba maksa-maksa seperti ini? Aneh gitu kan. Setelah saya cek, saya selidiki, oh rupanya hamba Tuhan ini sedang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kota Semarang. Lihat, dia mau berbuat baik. Oh aku mau membagikan firman Tuhan. Aku mau membagikan pembatas Alkitab. Kelihatannya baik, tapi rupanya dia punya maksud. Dan saya dengan tegas, tidak. Gereja bukan tempat kampanye. Gereja adalah tempat tubuh Kristus, mempersiapkan tubuh Kristus agar masuk surga. Kalau kamu diterima, puji Tuhan. Kalau tidak lolos, ya sudah. Gereja bukan tempat berpolitik. Gereja adalah tempat kita saling menguatkan agar hidup lebih baik. Dan akhirnya kisah hidupnya sungguh mengenaskan Bapak Ibu. Adonia akhirnya dihukum mati oleh adiknya, Raja Salomo yang naik tahta. Pemain musik maju ke depan. Ayat yang terakhir, Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat 11. Kita akan baca bersama-sama ayat yang 11 sampai ayat 12. 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Next. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adonia lupa bahwa dalam hukum Tuhan, siapapun yang ingin menjadi raja, dia harus rendah hati. Dia harus merendahkan dirinya. Ini yang Yesus ajarkan Bapak Ibu. Tadi di ayat yang ke-11 Yesus berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Ini firman Tuhan yang saya lihat dengan mata saya sendiri digenapi Bapak Ibu. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Dan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Saya melihat teman-teman saya yang sombongnya luar biasa jatuh miskin.